じゃ、邪魔したごめん。いいとこだったのに。お前はもう死んでいる。何？ Walaupun cewek Jepang tuh cantik-cantik ya kan, tapi jelas dong tetap cantikan gue. Asik. Gimana kabarnya Ngap? Sehat? Pastinya sehat dong ya kan? Stay safe, tetap jaga kesehatan selama pandemi ini ya. Jaga jarak sama orang lain minimal 1 meter. Selalu cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan terlalu boros juga dengan sabunnya. Balik lagi nih di channel Azura. Kali ini Azura bakal ngebahas alur cerita sebuah film dari negeri Sakura, Naruto, dan Sasuke yang berjudul Ninja vs Alien 2010. Penasaran? Langsung aja kita bahas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan 3 orang ninja yang sedang berada di kawasan musuh dan menghancurkan bangunan musuhnya. Gila ya, baru awal-awal aja udah ngancur-ngancurin kayak hubungan lo. Di dalam hutan, ketiga ninja itu pun dikejar oleh komplotan musuh. Namun, salah satu dari mereka yang bernama Yamata memutuskan untuk melawan para komplotan musuh dan menyuruh mereka berdua pergi saja. 1 orang melawan 7 ninja pedang. Dengan skill pedangnya yang setara dengan Sasuke, akhirnya Yamata pun mampu membunuh mereka semua. Setelah membunuh para komplotan musuh, dari atas langit terlihat sebuah meteor akan jatuh ke bumi. Yamata yang melihat meteor itu kemudian menyusul kedua temannya. 6 ninja yang dipimpin seorang perempuan bernama Rin, bukan Rin gebetannya Obito ya. Terlihat mereka berenam sedang menjalankan misi dari seorang guru yang menyuruh mereka untuk menyelidiki benda apa yang jatuh dari langit itu. Kawasan tempat terjatuhnya meteor, tiba-tiba dalam sebuah batu meteor, keluarlah beberapa alien dan para alien itu pun melompat dengan cepat seperti para ninja. Masih di area hutan, Yamata yang masih berlari menyusul temannya ternyata sadar kalau temannya sedang bersembunyi dari balik pohon dan melempar batu ke batang pohon hingga batu itu terpental-pental dan mengenai kepala temannya yang bernama Nezumi. Dan 1 orang temannya bernama Jinai juga ikut membuli Nezumi. Di dalam percakapan mereka bertiga membahas tentang kejadian meteor yang jatuh itu dan mereka bertiga pun bergegas menuju desa. Sesampainya di desa, mereka dihadang oleh para tukang bersih-bersih desa. Kemudian tukang bersih-bersih itu membuli Yamata yang sering terlibat pertarungan dan membunuh musuh ketika sedang menjalankan misi. Lalu, Jinai pun berkata, "Kami membunuh tanpa menyentuh." Itu orang Jawa. Ups, maaf Jawa. Lalu, Jinai pun berkata, "Kami membunuh bukan tanpa alasan. Kami korbankan nyawa kami dalam pekerjaan. Bukan seperti kalian yang cuma tukang bersih." Dan kemudian, mereka bertiga pun datang menghadap gurunya. Ketika mereka menghadap sang guru, tampak para tentara ninja sedang menjaga gurunya. Namun, ketika gurunya mengangkat tangan, para tentara ninja itu seketika hilang. Sang guru bertanya, "Apa yang terjadi?" Kemudian Yamata menjawab, "Tak ada tentara di istana, mereka mungkin sudah bergabung dengan tentara Oda." Gurunya bertanya lagi, "Jadi ada ninja penjaga di istana?" Kemudian Nezumi menjawab, "Benar guru, tapi mereka payah semua. Yamata membunuh mereka semua." Kemudian sang guru bertanya lagi, "Kau hanya menonton Nezumi?" Kemudian Nezumi menjawab, Tidak, aku hanya lari. Tinggalkan Yamata di belakang." Emang kocak sih bang. Kemudian gurunya berkata tentang bola api misterius yang jatuh dari langit. "Ninja yang lain sedang bertugas. Aku tahu kalian baru pulang dan merasa lelah. Tapi pergilah dan cari tahu." Mereka bertiga pun bergegas lari untuk menjalankan misi baru. Di perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan mereka sendiri, yaitu 6 ninja dari desa mereka tadi, yang dipimpin 1 orang perempuan bernama Rin tadi. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, Nezumi bergurau tentang misi mereka yang dipandu oleh seorang perempuan. Ketika Nezumi ingin memegang pantat Rin, Rin pun langsung menampar mukanya. Kocak anjir. Di dalam kawasan hutan, Jinai melihat sebuah bekas cakaran di batang pohon. Mereka berkata, "Sepertinya itu bukan goresan hewan. Soalnya tidak ada beruang di daerah ini." Kemudian, Jinai melemparkan sebuah siruke ke arah pohon dan muncullah seorang anak laki-laki dari balik pohon. Dia bernama Nishi. Yamata bertanya, "Siapa kau? Jawab atau kubunuh kau." Kemudian Rin berkata, "Berhenti Yamata." Rin pun bertanya baik-baik kepada Nishi dan memberinya makanan. Gitu dong anjir, kasih makan kayak Rayu kayak apa kayak datang-datang nyolot-nyolot ngebunuh lagi. Perbangi jago.
Lalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan para alien itu. Mereka pun siap siaga, namun salah satu dari mereka ditarik para alien itu masuk ke dalam tanah, hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Di antara mereka yang lain pun bernasib sama juga. Dari 9 orang, tersisa 5 orang. Lalu, tiba-tiba dari dalam tanah, muncullah satu alien hingga membuat mereka semua terpental. Dari belakangan, alien itu menyerang Yamata, namun Yamata berhasil menebas jari tangan alien itu hingga putus. Kayak hubungan lo dan dia, gak pernah nyambung. Oke, lanjut. Dan alien itu pun kabur. Kemudian, mereka bergegas pergi dari tempat itu untuk bersembunyi. Di tempat penyerangan para ninja tadi, alien itu kemudian datang lagi dan melihat seorang ninja yang masih hidup. Kemudian, alien itu mengeluarkan semacam lidah yang panjang dari lehernya untuk mendekap ninja itu agar tidak bisa bergerak, lalu mengeluarkan bayi alien dari pori-pori kepalanya. Kemudian, bayi alien itu pun masuk ke dalam tubuh ninja itu. Di tempat persembunyian, Yamata and the gang terlihat mereka sedang berdiskusi tentang alien itu. Lalu, tiba-tiba Nishi datang, dan kemudian Nezumi memarahinya dan berkata, "Kau membawa monster itu? Iya kan? Hah?" Kemudian, Nishi berkata, "Bunuh monster itu. Monster itu membunuh semua orang di desaku." Dan Nishi pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa desanya. Yamata pun tiba-tiba tertawa seperti orang gila, dan berkata, "Oh, tentu saja. Kita takkan lari dari musuh yang telah membunuh saudara kita. Apapun bentuk musuh itu, kita adalah seorang ninja. Ninja Hattori!" Setelah itu, mereka membuat sebuah jeratan untuk menangkap alien itu. Malam pun tiba, tampak di sini Nezumi akan menjadi umpan untuk monster itu. Tiba-tiba, satu alien datang menghampiri Nezumi dan mereka pun berhasil menjerat satu alien. Namun, alien yang lain datang. Kemudian, mereka pun terlibat pertarungan dengan alien itu. Jinai yang hampir kalah saat pertarungan, kemudian ditolong oleh Rin dan memotong tangan alien itu hingga putus. Di tempat lain, teman mereka yang bernama Ucok sedang lari saat dikejar oleh alien itu, namun tertangkap. Ketika alien itu ingin membunuhnya, tiba-tiba dari belakang, Yamata datang menusuk kepala alien itu, lalu menebasnya hingga putus. Kenapa di sini banyak putus-putus? Gak ada yang nyambung apa? Asik. Datanglah alien lain dan membelah perut Ucok hingga bagian tubuh Ucok terpisah dan menginjak-injak kepala Ucok hingga hancur. Yamata yang geram kemudian mengejar alien itu. Di tempat pertarungan, Rin melawan alien. Terlihat alien itu sedang menyambungkan potongan tangannya. Seketika kembali tersambung. Nah gitu dong, ada sambung-sambungnya, jangan putus mulu. Lalu mereka kembali bertarung. Dengan bantuan Jinai, Rin pun berhasil membunuhnya dengan menusukkan besi tajam ke bagian bool alien itu. Kena sodom kan? Mantap. Dua alien telah tewas. Tiba-tiba, alien yang dikejar oleh Yamata tadi datang kembali dan menangkap Jinai. Lalu memukul Rin hingga pingsan dan kemudian alien itu membawa Jinai pergi. Ketika Rin sudah tersadar, Rin bertanya, "Di mana Jinai?" Nezumi menjawab, "Sudah pasti dia mati ditangkap monster itu." Tiba-tiba, dari belakang, Yamata menendangnya. "Apa yang kau lakukan saat Rin dan Jinai diserang?" Kemudian Nezumi menjawab, "Aku dihajar hingga pingsan. Ayo kembali ke desa. Kita harus melapor pada guru." Kemudian, Rin berkata, "Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menolong Jinai." Kemudian, Nezumi badut yang gak tahu diri ini berkata, "Kau gila. Apa untungnya? Kau ingin bertarung dengan monster lendir itu tanpa imbalan?" Tiba-tiba, Nishi datang. Kemudian Nishi berkata, "Aku menemukan jejak. Monster itu pasti terluka. Ayo selamatkan Jinai. Kita bisa melacak monster itu. Aku ingin balaskan dendam ibu dan teman-temanku yang dibunuh monster itu." Nezumi berkata, "Aku tidak mau ke sana. Aku mau pulang saja." Dan kemudian Yamata pun menyuruh si bangke itu pulang ke desa. Berpindah, tampak di sini Jinai dan para ninja yang lain sedang diikat. Tiba-tiba, Jinai yang menyadari ada yang aneh di dalam tenggorokannya dan ternyata itu adalah bayi alien. Berpindah lagi di hutan. Terlihat di sini mereka sedang melacak keberadaan monster itu. Kemudian Yamata menyarankan agar Nishi menjadi ninja seperti ayahnya. Kemudian Nishi bertanya kepada Rin, "Kenapa kau memilih jadi ninja?" Rin pun menjawab bahwa dia gak punya saudara laki-laki, jadi dia nuruti keinginan ayahnya. Nezumi yang telah sampai di desa merasa kegirangan, namun setelah dia memasuki gerbang desa, dia melihat monster itu sudah membunuh semua orang-orang di desa. Lalu kemudian Nezumi pun kabur dan monster itu mengejarnya. Lalu, ketika Nezumi kabur, dia bertemu kembali dengan Yamata dan mengatakan bahwa monster itu mengejarnya. Kemudian, dari atas langit, alien itu melompat dan menangkap Nezumi, kemudian memukul kepalanya hingga putus, dan Nezumi pun mati. Mamam tuh.
Kemudian alien itu melompat ke atas atap dan kemudian datanglah Jinai dan para ninja yang sudah dirasuki oleh bayi-bayi alien. Dan kemudian Yamata menyuruh Nishi untuk bersembunyi, sementara Rin dan Yamata pun bertarung dengan mereka. Setelah mereka melumpuhkan para ninja yang dirasuki oleh bayi alien itu, tapi itu percuma karena para ninja itu bangkit kembali. Kemudian, Yamata menyadari bahwa ada yang aneh di dalam mulut Jinai dan menyuruh Rin untuk mengeluarkan bayi-bayi alien dari dalam mulut para ninja itu. Setelah Rin mengeluarkan bayi-bayi alien itu, kemudian terlihat anak-anak alien itu sudah tumbuh semakin besar. Yamata yang berhasil mengeluarkan bayi alien dari mulut Jinai, kemudian membangunkannya dan Jinai pun tersadar. Nishi yang masih bersembunyi melihat alien itu ada di depannya, dan alien itu pun membawanya pergi. Yamata yang mendengar teriakan Nishi kemudian mengejarnya. Di sini Yamata melihat alien itu masuk ke dalam goa, dan Yamata pun bertarung dengan alien itu. Yamata mengakui bahwa alien itu sangat pintar, terlihat dari gaya alien itu bermain pedang, dan mereka pun bertarung abis-abisan. Dengan segala cara, Yamata lakukan agar bisa melumpuhkan alien itu. Bahkan menggunakan senjata milik Nezumi, namun tetap saja Yamata kewalahan. Dengan usaha keras, akhirnya Yamata pun mampu melumpuhkan alien itu dengan mematahkan jarinya dan memukuli hingga menggigitnya. Kemudian, setelah pertarungan itu, terlihat alien itu seperti berubah dan mengeluarkan sayap dari bahunya. Ketika alien itu ingin terbang, Yamata langsung memegang kakinya, dan mereka pun terbang. Di atas langit, Yamata tak berhenti menghajar alien itu. Lalu ketika mereka ingin jatuh, Yamata langsung menusukkan bom ke dalam leher alien itu, dan alien itu pun mati. Yamata pun langsung menemui Nishi yang sedang pingsan di dalam goa, dan membawanya menemui Rin dan Jinai, dan mereka pun kembali ke desa. Ketika mereka berjalan duluan, nampak Nishi yang sedang membawa salah satu anak alien itu di dalam sebuah kain. Dan diperlihatkan bahwa ketika alien itu membunuh ibunya, nampak dia terlihat sangat puas. Dan film pun ditutup.